Hello, my student. How are you all? I hope all of you always be happy and healthy, yeah? Because in this time we will discuss about narrative text. Last time we had talked about recount text and now about narrative text. So what is the meaning and complete explanation about this topic? You can watch and see this video carefully. Okay? Before you watch this topic, you can watch while drinking coffee or drinking Coca-Cola ya. Cuma good memorizing about this topic. Okay, narrative text ya. Kita akan discuss pelan-pelan ya. Ya. Narrative text is a text containing an imaginative story. Di sini imaginative ya, bukan imaginative, imaginative. Oke. Narrative text adalah sebuah teks yang berisi tentang cerita hayalan. Hayalan ini imaginatif ya. Jadi kalau cerita-cerita yang berdasarkan hayalan itu disebut dengan narrative text, narasi ya, mengarang ya. Either is written or not. Meskipun cerita itu ditulis ataupun tidak ditulis. And it has sequences of events which is related to one another. Jadi dalam narrative text ini mempunyai kejadian-kejadian yang berseris yang satu sama lainnya saling berhubungan ya. Close relationship connected. Jadi hubungan yang saling ketergantungan dan keterdekatan. Jadi ceritanya tidak nyongcak ya. Ceritanya aktornya ini tiba-tiba aktornya ke sana tapi berhubungan ya. Next. Itu narrative text. Jadi anak-anak bisa dengerin video ini sambil ngopi ya, while drinking coffee or drinking special your favorite tea ya. Jadi bisa sambil minum teh spesialnya anak-anak, karena kita menggunakan scribe jadi ada jeda untuk menonton tayangan atau voice over dari the teacher ya. Oke, di sini ada purpose-nya. Oke. Ya. Purpose. What is the purpose of narrative text? Itu to entertain, amuse the reader, untuk menghibur. Di sini to entertain itu artinya menghibur, amuse the reader. Amuse itu sebuah inspirasi dari pembaca. Jadi menghibur, inspirasi dari pembaca. Artinya apa? Setiap cerita pasti punya maksud dan tujuan tersendiri. Cerita itu yang utama, mau cerita secara visual or written, pasti isinya adalah untuk menghibur atau menginspirasi pembaca atau penonton itu. Itu maksudnya ya. Next, we can find narrative text. Nah, kita bisa menemukan narrative text itu dalam beberapa cerita, kategori cerita ya. Karena di dalam bahasa Inggris itu ada cerita-cerita tersendiri, mana disebut fairy stories, fairy tale, or mystery, science fiction, itu sudah dikategorikan dengan sendiri. Yang pertama, fairy story or fairy tale. Nah, di sini kalau yang namanya fairy tales atau folk tales itu adalah cerita rakyat, cerita anak-anak yang berisi keajaiban ya, berisi keajaiban yang berisi keajaiban. Ini contohnya ada seperti Timun Mas ya. Di sini Timun Mas, terus ada Jingle Bell ya. Jingle 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 bell. Yang lainnya juga ada seperti Cumbelina ya. Ini fairy tale atau dongeng, cerita rakyat atau cerita anak-anak yang memiliki keajaiban ya. Memiliki keajaiban dalam kisahnya yang diceritakan oleh si penulis itu. Mystery ya. Kalau misteri ya, the stories will talk about the mystic ya. Biasanya bercerita tentang mistik. Di sini misteri ya. Misteri ya, cerita-cerita yang berbau misteri. Itu contohnya ada Haji Saka, Dewata Cengkar, itu misteri Gunung Merapi ya, sering kita tonton. Science fiction, fiksi ya. Fiksi itu sama dengan cerita dongeng atau cerita khayalan. Science, sekian tulisannya ya. Itu ilmu ya, ilmu pengetahuan. Kok disebut fiksi? Karena dulu mungkin orang merancang sebuah media HP sekarang ya, itu masih dalam bentuk fiksi. Karena dulu kalau kita lihat film
dia ngomong via handphone. Jadi ngomongnya di luar negeri bisa kedengaran di dalam negeri, tapi sekarang sudah menjadi factual, bukan fiction lagi ya. Horror stories. Nah, horror stories ini biasanya is talk all story about the ghost ya. Kerja tentang hantu atau yang seram, yang horor. Ini disebut dengan horror stories. Adventure stories. Nah, kita cerita adventure, petualangan-petualangan, baik yang khayalan, yang kita buat sendiri, atau yang petualangan-petualangan para nabi atau petualangan para begawan atau resi kalau dalam Hindu. Kalau kita ingin karang-karang bisa namanya aja imaginative story ya. Kita karang-karang nanti namanya kamu siapa, Tomblos atau Kontreng, punya petualangan dari A sampai Z. Fable. Nah, kalau di fable ini cerita khusus tentang binatang. It describes God's animal story ya. Jadi kalau ada cerita tentang binatang itu disebut dengan fable. Contohnya ada bear and rabbit. Kalau di Bali itu ada kelinci yang cerdik ya. Bear and rabbits. Terus ada lagi a fox and a little bird. Nah, itu cerita tentang fable. Terus legend. Nah, nanti ada legenda ya. Kalau legenda itu adalah menceritakan asal usul, the historical place ya. Jadi sejarahnya ya, bukan historical place, menceritakan tentang sejarah asal usul suatu tempat. Contohnya seperti historical legend of Surabaya, legenda Surabaya, legend of Prambanan, legenda Prambanan, and legend of Toba Lake atau legenda dari Danau Toba. Itu disebut dengan legends. Banyak lagi ya. Ada folktale, itu cerita rakyat. Tadi di sini ada fairy tale. Kalau folktale itu cerita rakyat yang diturunkan secara turun temurun sehingga menjadi suatu budaya dalam masyarakat. The example is maling kundang. Terus ada kalau di luar negeri ada golden eggs, telur emas ya. Lanjut. Oke. Sini sudah ada legenda Prambanan. Kalau historical narrative juga banyak lagi ya. Historical narrative ballad. Kalau ballad itu balada ya. Balada anak gembala gitu. Namanya aja ballad, cerita anak gembala ya. Ceritanya di karang-karang, entah benar entah tidak ya, susah dibuktikan. Oke. Next. Kita lanjut. Oke. I think this video is very good because the display on the display on exploring the subject is really the best one ya, using Sparkle Video Scribe. Oke, kita akan klik dulu di sini biar nggak lewat ya. Generic structure, struktur generiknya dari narrative text itu apa sih? Nah, ada 4 biasanya, tapi umumnya there are kinds of generic structure dalam narrative text. Yang pertama ada orientation, complication, yang terakhir ada reorientation ya. Orientation itu bagian ini merupakan pembukaan. This part or this event is called opening events. Jadi bagian ini merupakan pembukaan dari sebuah narrative text from the narrative text yang berupa penjelasan setting, which consists of setting explanation, consists of time and place where that event is happen. Jadi menjelaskan tentang settingan tempat dan waktu di mana kejadian itu terjadi. Terkadang dalam orientation ini juga dijelaskan a little bit about the characteristic of the actor. Jadi di sini juga di orientasi menjelaskan, selain menjelaskan tempat dan waktunya terjadinya suatu peristiwa, juga menjelaskan pengenalan sedikit tentang karakter si pemeran utamanya. Oke. Next, habis orientation di sini ada complication. Orientation ada complication. Kenapa sih harus ada ketiga unsur itu? Karena untuk menjadi sebuah cerita yang menarik untuk dibaca dan didengar, cerita tersebut harus mengandung 3 unsur itu. Yang pertama orientation,
Yang kedua complication, yang terakhir ada conclusion. Karena ceritanya itu harus berunut, berseri, saling berhubungan, itu tujuannya ya. Oke. Complication. Bagian ini menceritakan awal terjadinya masalah. Bagian ini ya, this part or this complication charm is tell or describing about the starting event, the starting problem, which can be spread become a conflict ya. Jadi di bagian ini menceritakan awal terjadinya masalah yang kemudian berkembang menjadi sebuah konflik. Oke. Biasanya kalau kalian nonton sebuah film, sebuah cerita baik fiktif ataupun berdasarkan cerita nyata, yang seru tuh di saat complication. Complication seperti apa? Apa fighting, apakah crying atau drama or love melodrama seperti itu. Di sanalah nanti your muse of reader itu di entertain. Jadi di sanalah inspirasi kalian dihibur ya sebagai seorang reader ataupun seorang viewers. Konflik. Konflik itu artinya pertentangan, perselisihan. Pasti kalau sebuah film ada perselisihan, baik hard conflict or short conflict, is the nice one to make you interested in on watching or reading about that story. Karena di konflik itulah kamu akan punya daya tarik ya untuk membaca ataupun menonton cerita naratif tersebut. Yang terakhir di sini ada resolution ya. Resolutionnya, oke. Resolution. Bagian ini merupakan pemecahan dari suatu permasalahan. In this part is called problem solving of the sequence events which have close relationship from the actors ya. Jadi di bagian ini merupakan pemecahan dari suatu permasalahan yang terjadi pada alur cerita ini. Biasanya pada momen ini usually in this moment or in this resolution time also give the moral value about the contents of this story. Jadi terkadang di bagian resolusi ini penulis juga memberikan pesan moral. Apa sih yang kita dapatkan sebagai seorang pembaca atau penonton dari cerita yang sudah kita tonton dan kita baca. Oke. Nanti di last one kembali ada reorientation juga ya. Okay. The last is reorientation. Okay. Reorientation ya. Rangkuman ulang atau final summary ya. Reorientation biasanya sih penutup ya, berupa ungkapan penutup. Ini short ya, short quotes biasanya di sini. Okay. Reorientation itu berupa ungkapan penutup atau closing statement or quote ya. Biasanya kalau kita di pembawa acara ada closing statement. Dari topik yang kita bawakan, apa sih closing statement? Point statementnya seperti apa? Biasanya sama ya seperti di orientation, adanya statement about moral view, pesan moral biasanya di sini ya. Oke. Of moral value lah, bukan moral view. Moral value, nilai-nilai moral yang akan kita dapatkan dari cerita yang apa kita baca ataupun kita tonton. Kenapa harus ada nilai moral? Maksudnya apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini terhadap hidup kita untuk bisa kita jadikan gambaran atau referensi. Nanti kalau jadi orang jahat terus-terusan akan seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan pesan moral. Kalau jadi orang baik walaupun disiksa, ujung-ujungnya happy ending gitu. Kalian harus belajar menginspirasi ya, tujuan inspirasi itu amuse-nya ya. Oke. Language feature. Oke. Language feature itu biasanya grammar ya. Grammar apa sih yang digunakan dalam narrative text itu? The first one is using simple past tense, menggunakan simple past tense. Maybe student still confused ya, why using simple past tense, not using simple present or simple future. Jadi kenapa sih harus menggunakan simple past tense, nggak simple present or future? Okay. As the explanation before that, this is imaginative story which explain about something which happened in the last time. Jadi seperti penjelasan di awal bahwa naratif teks itu adalah sebuah
cerita imajinasi yang menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi tense-nya harus simple past tense. Because in English there are three kinds basic of tenses. The first one is simple present, which talk about something or happen which something or event which happen at time of speaking. Jadi kalau kalian melakukan sebuah aksi atau sebuah kejadian yang terjadi di saat kita berbicara, itu menggunakan simple present tense. If we use simple past tense, it's used about something which happened in the past time. Jadi kalau kamu punya kejadian, aksi atau peristiwa di masa lampau, gunakanlah simple past tense. And the last, when you have something or event that you want to plan for the next time, you use simple future. Jadi kalau kalian punya sebuah rencana aksi atau kegiatan yang akan terjadi yang akan ya, jadi gunakan simple future. Next, simple past tense sudah, simple present perfect ya, simple past perfect tense. Ini sama-sama past tense sama perfect. Kenapa harus perfect past tense? Karena kejadiannya sudah lampau dan tidak bisa terjadi lagi. Beda dengan simple present perfect. Kejadiannya sudah lampau tapi masih tetap berlangsung. Itu bedanya ya. Using lots of adjectives. Jadi menggunakan banyak kata sifat. Kenapa harus menggunakan banyak kata sifat? Because from the action that come in this story, there are antagonist and protagonist character. Jadi karena setiap cerita pasti mempunyai karakter antagonis dan protagonis, karakter baik dan karakter jahat. Jadi kata sifatnya tidak cuma baik dan buruk, ada tinggi, rendah, gemuk, kurus, baik hati, pelit, kikir dan sebagainya ya. Using action verb, jadi kata kerja aksi di sini ya. Next, using time conjunction, menggunakan konjugasi waktu ya. Nanti kita lihat di sana. Ada once go, once upon a time, itu namanya time conjunction, penghubung waktu ya. Okay, using specific noun to signal the character. Okay. Menggunakan nouns, kata benda khusus, to signal, untuk menandai karakter tersebut ya. Karakter dari kata benda ya, nouns, specific noun, kata benda. Seperti ketimun emas, itu kan bendanya, timun gitu ya, untuk menandai karakter aktor tersebut. Next, nah di sini the difference between recounts and narrative text. Tapi apa sih perbedaannya? Kita bahas sedikit saja ya, karena memang perbedaannya tidak terlalu menjolok. Oke. Perbedaan recounts and narrative. Recount text, there is no conflict even though is used ya, story on recount text. Oke. Di recount text itu tidak ada konflik. Beda dengan di naratif. Kalau di naratif ada orientation, conflict and resolution. Tapi di recounts itu tidak ada. Okay. Meskipun ceritanya tetap berlanjut ya. Next, recount text is not imaginative, but narrative is imaginative. Jadi recount text itu bukan cerita imajinatif, bukan cerita khayalan atau karangan, tapi cerita pasti. Sementara di naratif itulah kalau kita mau bikin cerita yang ngarang-ngarang, itu kita menggunakan imaginative text. Next. Ya, sini gambarnya miring ya, karena habis ngebayangin apa sih perbedaannya. Kadang-kadang still confused ya. Oke, ini the last one ya. Itu karena saya setiap jelaskan materi pasti ada contoh-contohnya ya. Oke. Contoh, ini example ya, kita pakai yang fable, fox and cat. Di sini yang Bapak tekankan bukan translationnya, tapi seperti yang tadi, generic structure-nya dari narrative text itu ada orientation, orientasi, pengenalan, complication, itu mulai terjadinya konflik permasalahan, sementara di resolution itu terjadinya problem solving, bahkan pesan moral. Di sini juga sama di orientation. Nanti example-nya di sini adalah fox and cat. Ya. Kita di sini fable ini ya. Once day. Nah, once day itu namanya time conjunction. A fox and a cat
having a conversation. The fox, who was a conscientious creature, boasts how clever she was. Dia ngomong, why I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies. Ya, ceritanya mereka lagi bincang-bincang ya tentang bagaimana sih mencari sebuah trik agar mereka bisa terlepas dari musuh abadi mereka yang sama, yaitu dog ya. Dog, anjing ya. Di sini pengenalan orientation itu pengenalan karakter, pengenalan tokoh ya. Tokoh yang dimainkan di sini adalah fox dan cats, kucing ya. Complication. Nah, di complication di sini sudah mulai ya. I know only one trick to get away from the dog. Nah, shut the cat. You should teach some of yours. Nah, di sini dua-duanya memiliki trik yang sama-sama memiliki trik khusus, tapi satu sama lain tidak mau menceritakan triknya, bagaimana cara melarikan diri. Akhirnya terjadilah konflik karena sama-sama ingin menutupi kelebihan dan kelemahan sendiri biar mereka punya ide tersendiri ya. Well, maybe someday. Nah, ini sini sudah mulai bohongnya, kelihatan arogannya, sombong ya. Dia nggak mau cerita, dia mau kasih tahu suatu hari ya. When I have the time, I may teach you a few of the simpler ones. Feel the fox early ya. Ini gayanya setiap orang masih angkuh, padahal mereka punya musuh yang sama, punya trik yang sama, tapi mereka tidak pernah discuss ya. Dari trik saya begini, trik kamu begini, mana yang bagus. Tapi mereka nggak mau, saling kekeh menyembunyikan trik mereka sendiri. Makanya di sini terjadi complication. Nah, itu serunya ya. Nah, resolution. Nah, di sini mencari resolusi. Apakah ada resolusi? Di sini ditulis just then they heard the barking of pack of the dogs in the distance. Nah, beberapa menit kemudian dia sudah dengar gonggongan anjing mendekati mereka ya. The dog were coming in their direction. Nah, si anjingnya sudah pasti dia datang menuju mereka ya. At one, the cat runs to the nearest tree. Nah, sekejap kilat si kucing ini tiba-tiba berlari ya ke cabang pohon terdekat lalu memanjatnya into the branches. Well out the reach of the dogs. This is the trick I tell you about. Nah, jadi setelah ada kejadian yang menimpanya, dia baru mau ngasih trik, padahal itu bukan ngasih tahu, tapi tanpa sengaja itulah trik yang diperlihatkan. Walaupun pada akhirnya triknya itu juga belum menjadi sebuah solusi, bahkan menjadi sebuah malapetaka. Nah, artinya disinilah resolutionnya, yang problem solvingnya kadang-kadang kalau kita problem solving yang discuss, tapi ini by chance, secara kebetulan, oh ini loh triknya saya. Artinya di sini kalau pesan moralnya, ya, apapun permasalahan itu kita harus berusaha memecahkan dengan kepala dingin, tidak boleh sombong. Artinya kita tetap ungkapkan secara jujur kemampuan kita, apa menjadi kelemahan dan kelebihan kita menjadi seorang manusia. Jangan pernah sombong, karena kesombongan akan membawa petaka. Justru dengan jujur kita akan jadi subur. Itu maksudnya ya. Oke, nanti anak-anak bisa cari cerita-cerita lain selain di fable, juga ada mystery, legend. Di sana akan ketemu yang namanya complication. Karena pengertian dari orientation, complication, resolution, dan resolution Bapak sudah discuss secara detail ya. So, I think it's enough about our subject. Okay, you can watch this video repeatedly ya. Jadi kamu bisa tonton video ini secara berulang-ulang. Nanti teksnya juga Bapak sertakan di Learning Management System using LMS Moodle. Jadi materinya komplit. Selain ada video, juga ada teks online. Cuma di sini Bapak belum buatkan contoh soalnya ya. Oke. Thank you for watching. Have a nice day. Good luck. Tugasnya adalah kalian nanti membuat video re-explaining. Oke. Tugas kalian itu harus menonton video ini secara
bersama, kemudian membuat video re-explaining, membuat video penjelasan ulang tentang narrative text. Video referensinya, the reference video you can search or you can find in YouTube or using my explanation video. Jadi tugas membuat video, kamu bisa cari penjelasan materinya di YouTube atau menggunakan video saya ya. And then upload or share it in LMS Moodle ya, buat assignment. Jadi nanti videonya silakan copy linknya, kirim di kolom penugasan di LMS Moodle. And then at the time of your subject on Monday ya, on Monday you will present in front of your friend one by one. Jadi nanti pas hari Senin kita akan presentasi satu persatu ya, seberapa bisa presentasi selama waktu. Tadi yang tidak bisa presentasi karena keterbatasan waktu, you can call me by using video call, Google Meet or Zoom. Jadi yang nggak bisa presentasi offline, bisa presentasi online dengan Vicon by Google Meet or by Zoom. Okay student, thank you for watching. Goodbye.